Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kini giliran preview lagi. Preview Indonesia lawan Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifa. Ini stadion yang bersejarah buat kita. Abdullah bin Khalifa pada Senin 29 April 2024 pukul 9 malam. Kita harus tahu bahwa duel ini sangat krusial bagi Indonesia yang ingin menyegel tiket ke Olimpiade. Sebelum berbicara lebih lanjut, seperti biasa kita harus tahu dulu bagaimana rekor pertemuan kedua tim. Tak disangka, pertemuan kedua tim ini ternyata cukup jarang. Untuk level senior saja, Indonesia baru jumpa 2 kali lawan Uzbekistan. Dan itu terjadi pada 1997 di kualifikasi Piala Dunia 1998. Indonesia saat itu kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Lalu di level junior, di U23, kita juga pernah jumpa dengan Uzbekistan, yaitu di Asian Games 2023 di Guangzhou, Cina. Saat itu kita jumpa di 16 besar. Kita kembali kalah 0-2 saat itu. Ini yang agak menipu. Kalau Uzbekistan sekarang relatif sama pemainnya dengan yang di Asian Games, kalau kita berubah total. Kita tahu saat di Asian Games 2023 kita tidak bisa memainkan pemain-pemain terbaik. Marcelino, Pratama Arhan, Elkan Bagot itu tidak bisa main di Asian Games. Sehingga pelatihnya pun beda, Indra Safri. Jadi benar-benar Timur Kapadze, pelatih Uzbekistan U23, benar-benar harus mempelajari secara khusus timnas U23 yang dilatih oleh Sintayong. Kita ketahui bahwa Sintayong juga pernah jumpa dengan Uzbekistan di level U20, yaitu di Piala Asia U20. Saat itu Indonesia berhasil menahan imbang Uzbekistan U20 dengan skor 0-0. Beberapa alumni Uzbekistan U20 seperti Kusanov, Faizul Laev misalkan, itu juga promosi ke atau main di timnas U23. Sama seperti Marcelino, Hoki Caraka, Arkan Fikri saat itu main di timnas U20. Nah, setelah rekor pertemuan kita harus bicara soal skenario ke Olimpiade, karena target kita adalah lolos untuk pertama kali ke Olimpiade cabur sepak bola Olimpiade di Paris 2024. Ada 3 skenario Indonesia bisa lolos ke Olimpiade, yaitu lolos ke final dengan mengalahkan Uzbekistan. Skenario kedua yaitu menang di perebutan tempat ketiga. Dan skenario ketiga yaitu menang di playoff Olimpiade melawan tim asal Afrika Guinea U23 pada 9 Mei nanti di Paris. Tentu kita tidak ingin sampai skenario ketiga. Kita ingin skenario pertama, langsung ke final dan juga mengejar juara. Jadi kita hanya ingin mengalahkan Uzbekistan di laga ini. Kita tidak memikirkan perebutan tempat ketiga atau playoff. Itu terlalu lama. Pemain akan terlalu capek dan kita juga memang ingin mengejar juara saat ini, karena kita sudah berjalan cukup jauh sampai semifinal, melebihi target yang ditetapkan oleh PSSI. Tapi ini merupakan target pribadi dari Sintayong yang berhasil diraihnya dengan baik. Kita tahu bahwa duel antara Indonesia melawan Uzbekistan ini bakal menarik, karena ini pertemuan 2 tim yang sama-sama kuat. Tim yang lolos semifinal adalah tim terbaik. Uzbekistan memang mentereng.
tidak kebobolan dan sudah mencetak 12 gol. Tapi timnas U23 juga meyakinkan, meski kebobolan 5 gol, kita sudah mencetak 7 gol. Dan pernah menang 4-1 lawan Yordania. Dan mengalahkan Korea Selatan U23 di perempat final. Yang notabene harusnya lebih baik dari Uzbekistan, karena di Asian Games Korea Selatan ini yang mengalahkan Uzbekistan di perempat final. Jadi harusnya Korea Selatan saja bisa diatasi, apalagi Uzbekistan. Pertemuan dua tim terbaik bakal terjadi head to head atau pertarungan antara beberapa pemain secara khusus. Saya mengerucutkannya di 3 posisi saja. Di posisi gelandang akan terjadi pertarungan antara Ivar Jenner dengan Jalilodinov. Dalam hal ini, Ivar Jenner akan berusaha meredam Jalilodinov, playmaker Uzbekistan yang terkenal lincah dan seorang eksekutor bola mati. Jangan sampai membuat pelanggaran. Dia pasti dibantu oleh Nathan Chuaon untuk meredam kapten Uzbekistan ini. Selain posisi gelandang, kita juga akan melihat pertarungan antara Yuldosev, bek kiri Uzbekistan, dengan winger kanan Indonesia, dalam hal ini Fajar atau Rio Fahmi. Sektor ini menjadi titik kritis Indonesia dan kita harus mewaspadai Yuldosev, bek kiri Uzbekistan yang kerap maju ke depan dan melepaskan tembakan-tembakan atau umpan ke kotak penalti, ke arah gawang lawan. Pastinya dalam permainan dia akan dibantu winger kanan kita, Rio atau Fajar, akan dibantu oleh Ferrari atau juga mungkin Rizky Ridho. Jadi saya yakin aman, walaupun ini titik kritis timnas U23 yang kerap dimanfaatkan lawan, tapi saya tetap yakin ini bisa diredam. Dan tentunya duel atau pertarungan antar pemain juga akan terjadi antara striker Uzbekistan, apakah Kaisun Norchaev atau Odilov, menghadapi Justin Hubner, dan pastinya akan dibantu oleh Rizky Ridho. Odilov dan Norchaev sama-sama sudah mengoleksi 2 gol dan pastinya ingin menambah gol lagi. Target itu pasti akan diredam oleh Justin Hubner dan Rizky Ridho yang pasti bertugas untuk menjaga 2 pemain ini. Pertarungan antar pemain terbaik dari 2 tim ini diharapkan membuat level permainan menarik. Namun di luar faktor teknis, ada juga faktor non teknis yang membuat kita sedikit khawatir, karena bukan dikabarkan lagi, wasit VAR yang akan bertugas di pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan yaitu wasit VAR asal Thailand, Sivakon Puudom. Nah, nama ini tidak asing buat fans timnas Indonesia karena sudah membuat kita rugi saat melawan Qatar. Dialah yang memberitahu wasit untuk memberi kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner. Lalu dia juga memberitahu wasit Kabilov untuk memberi penalti kepada Qatar. Tak hanya itu, kontroversi Puudom juga kabarnya di pertandingan Qatar melawan Yordania, di mana dia mensahkan gol kedua Qatar yang sebenarnya berbau offside, tapi disahkan oleh Sivakon Puudom. Tapi yang pasti, yang paling utama yaitu wasit yang bertugas, yaitu wasit di lapangan, yaitu Shen Yihao. Shen Yihao ini
akan dibantu oleh 2 asisten wasit juga dari Cina. Sebelum pertandingan semifinal ini, dia juga bertugas di 3 pertandingan lainnya. Hanya 1 kali sebelumnya menjadi wasit utama dan jadi asisten wasit keempat di 2 laga. Dia dikenal sebagai wasit yang cukup galak. Sebelum di Piala Asia U23, dia juga bertugas di banyak pertandingan di Asia atau AFC Cup, kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan juga Chinese Super League. Nah, di 7 laga terakhir yang dipimpinnya, dia sudah mengeluarkan 20 kartu kuning. Jadi cukup galak juga. Semoga ini tidak membuat kita khawatir. Semoga fair-fair saja. Seperti 3 laga terakhir. Kita tidak khawatir kalau wasit juga tidak berat sebelah. Dan semoga saja tidak terjadi hal-hal yang aneh. Karena yang kita harapkan adalah sebuah pertandingan yang menarik. Demikian ulasan saya. Depri Saipullah. Semoga menjadi informasi yang berguna untuk teman-teman sebelum menonton pertandingannya. Terima kasih dan salam olahraga.